Kita awali kabar pemilu kada, DPP Partai Golkar resmi mengumumkan 10 provinsi dan 21 kabupaten kota yang telah memiliki bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di antara 10 provinsi tersebut termasuk diantaranya Bacagub dan Bacawagub Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. Partai Golkar mengumumkan 10 provinsi dan 21 kabupaten kota yang telah mengantongi surat perintah sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam pemilu kada 2024 yang berlangsung November mendatang. Ketua Bapilu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut 10 provinsi tersebut meliputi Jawa Timur dengan paslon Hovifah Indar Parawansa dengan Emil Dardak, juga Sumatera Utara dengan Bobi Nasution dan Surya. 5 daerah baru menerima surat instruksi, termasuk Jawa Barat dan Jakarta yang diminta untuk melakukan konsolidasi serta penguatan suara jelang pilkada. Jumlahnya sudah disebut ada 10 provinsi dan ada 21 kabupaten kota. Nah, ke-10 itu, ya, yang pertama tentu Sumatera Utara. Ya, kami sudah putuskan Pak Muhammad Afif Bobi Nasution berpasangan dengan Pak Surya, ya. Jadi kader Golkar yang diusung oleh Partai Golkar menjadi calon wakil gubernurnya bersama Pak Bobi namanya Pak Surya. Pak Yusuf Hamka, ya. Untuk Jakarta kita memberikan dukungan, memberikan surat instruksi untuk melakukan konsolidasi sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur. Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Frederick Lodwig meminta konsolidasi suara para bakal calon kepala dan wakil kepala daerah harus terus digalakan guna mencapai target 60% suara, seperti yang dilampaui Golkar pada pemilu kada serentak 2020 silam yang mencapai 61%. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Pemirsa, momen menarik terjadi saat penyerahan surat instruksi Partai Golkar yang diberikan langsung Sekjen Partai Golkar Lodwig Paulus kepada Yusuf Hamka. Yusuf Hamka merasa kaget saat membacakan surat instruksi yang diberikan kepadanya. Yusuf Hamka resmi menerima surat instruksi dari Partai Golkar untuk pilkada di Jakarta. Pemberian surat instruksi ini diberikan langsung oleh Sekjen Partai Golkar Lodwig F. Paulus di hadapan sejumlah awak media. Babah Alun, sapaan Yusuf Hamka, kaget setelah membuka surat instruksi yang diterimanya. Saya tinggalkan, masih ada kerjaan. Ya. Assalamualaikum. Makasih teman-teman ya. Bapak boleh agak maju sedikit? Sedikit lah, Sedikit aja, please. Kemarin kan surat. Saya baru baca. Iya, sedikit. Lalu surat apa? Loh. Ya, baca instruksi. Kok jadi calon gubernur? Alah. Berbeda ini. Oh, 2. Menginstruksikan saya sebagai bakal calon gubernur DKI atau bakal calon wakil gubernur DKI. Wih, naik pangkat nih. Hah? Selamat, Pak. Aduh, nah itu suratnya. Yang paling bawah. Ya. Diulang aja, nggak mau dilihat aja nih, nggak mau difoto nih. Foto dulu. Yusuf Hamka juga mengaku amanah yang diberikan merupakan pekerjaan berat, tetapi ia menyerahkannya kepada Sang Maha Pencipta. Saya juga kaget-kaget juga nih, kenapa jadi berubah nih. Dari Cawagub sekarang jadi Cagup nih, berarti tugasnya saya nggak ngerti nih, kenapa jadi berat nih gitu. Tapi ya tanggapan saya ya yang pertama, innalillahi wa innalillahi rojiun. Pasti dari Allah kembali kepada Allah. Itu aja. Udah nggak ada apa-apa. Ini pekerjaan berat. Kalau Allah berkehendak, yang berat bisa jadi ringan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, yang ringan pun jadi berat. Itu aja. Yusuf Hamka sebelumnya telah diumumkan sebagai nama yang disodorkan Partai Golkar untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta. Ia ditawarkan partai berlambang pohon beringin tersebut untuk berpasangan dengan putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep, jika maju di Pilkada Jakarta.
Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meminta semua pihak untuk menunggu kepastian tentang berapa anggaran yang akan digelontorkan untuk program makan bergizi gratis. Sebelumnya sempat muncul kabar adanya pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait kabar pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp7.500 per porsi. Gibran meminta semua pihak untuk menunggu kepastian berapa besaran anggaran yang akan digelontorkan, sehingga tidak memberitakan hal-hal yang belum pasti. Menurut Gibran, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp15.000 sudah cukup ideal. Putra sulung Presiden Jokowi ini pun mengundang awak media untuk menghadiri kegiatan uji coba yang akan digelar di Solo pada pekan depan. Untuk terkait yang anggaran makan siang gratis dipangkas menjadi Rp7.500 itu gimana? Kata siapa? Enggak. Pak Erlangga. Enggak, tunggu kepastiannya dulu ya, ditunggu semua ya, ditunggu ya. Artinya untuk anggaran pasti belum ada ya Mas ya? Ditunggu dulu ya, ditunggu. Jangan memberitakan hal yang belum pasti. Duh, panganane. Tapi memang dari awal anggarannya Rp15.000 itu Iya, betul, udah ideal itu segitu dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat. Berarti kemungkinan Termasuk Solo, hari Senin ada uji coba makan siang gratis ya. Nanti saya ajak ya, hari Senin ya. Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari Rp15.000 itu Mas? Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Ya. Artinya Selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. evaluasi dari uji coba Rp15.000 ini gimana Mas? Ya saat ini berjalan lancar ya. Kan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal. Tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silahkan disampaikan ke kami. Nanti teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak uji coba minggu depan ada di Solo ya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan alokasi anggaran yang sudah disiapkan untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun. Hanya saja, teknis pelaksanaannya masih akan dibahas lebih lanjut sesuai masing-masing daerah. Jadi Rp7.500 bagaimana tanggapannya Pak? Pertama, program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan itu sebesar sekitar 71 triliun. Nah, teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi. Artinya apakah nanti akan turun di nominal 7.000? Ya, tentu setiap daerah akan berbeda, tapi teknis akan dibahas ke depan. Kabar tentang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis ini awalnya disampaikan oleh ekonom Verdana Sekuritas Herianto Irawan dalam Forum Market Outlook 2024. Herianto menyampaikan dirinya diajak berdiskusi dengan tim ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghitung berapa anggaran yang ideal. Saat itu muncul opsi menurunkan anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp9.000 atau turun hingga Rp7.500 per porsi. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elek ke tim ekonominya Pak Awan itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu, di dalam keterbatasan 71 triliun itu, tidak kemudian mendorong 71 triliun itu ke 200 triliun ataupun ke 300 triliun.
Program makan siang gratis yang kemudian diubah namanya menjadi makan bergizi gratis memang menjadi salah satu program unggulan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres lalu. Program ini bahkan sempat diuji coba di beberapa daerah. Prabowo pun menunjukkan keseriusannya untuk mengeksekusi program ini dengan melihat penerapannya saat berkunjung ke Cina beberapa bulan lalu. Tim TV One mengabarkan. Anda masih menyaksikan kabar pemilu kada. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, buka suara soal banyaknya kritikan terhadap komika Marcel Widianto yang didukung PSI maju di Pilkada Tangerang Selatan, Banten. Kaisang yakin Marcel punya kemampuan memimpin jika diberi kesempatan. Partai Solidaritas Indonesia resmi mengusung Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto untuk maju di Pilkada Tangerang Selatan 2024. Namun, nama bakal calon wakil wali kota yang mereka usung itu kerap menjadi sorotan dan mendapat kritikan dari berbagai pihak, terutama di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep buka suara dan membela Marcel. Menurutnya, selama ini warga hanya mengenal sisi luar Marcel saja. Kaisang mengetahui jika banyak sekali kritikan kepada Marcel di media sosial. Akan tetapi setelah ia mendengar pemaparan dari Marcel, Kaisang merasa jika Marcel memiliki kemampuan jika diberi kesempatan. Bahkan putra bungsu Presiden Jokowi itu yakin Marcel mampu menghadapi sosok petahana di Pilkada Tangsel. Ya, kita tahu kalau lihat di sosmed kritikan itu banyak sekali yang datang ke Mas Marcel. Tapi kan mungkin selama ini orang-orang tahu Mas Marcel itu hanya dari luarnya. Tapi ketika tadi beliau beberapa kali memaparkan apa yang ingin beliau lakukan, apa yang beliau tahu mengenai Tangsel, saya rasa beliau ini punya kemampuan. Cuma emang belum diberi kesempatan aja. Makanya nanti lihat ketika nanti sudah pendaftaran, kalau nanti ada debat atau apapun, saya rasa Mas Marcel ini bisa menghadapi incumbent. Sementara, Marcel sendiri merasa tidak berkecil hati dan patah semangat atas penilaian negatif dan kritikan terhadap dirinya di media sosial. Menurutnya, kritikan dari masyarakat dan rekan sesama artis akan ia jadikan sebagai bahan evaluasi diri agar menjadi lebih baik lagi. Itu adalah bisa dibilang memang yang selalu dilakukan oleh para stand up comedian ketika dia respect dengan orang yang dibicarakan gitu. Itu sama saja kayak roasting lah istilahnya. Ketika kita pengen roasting mereka berarti respect orang yang di roasting. Jadi dari banyak sekali komentar juga yang ada buat saya dan juga buat Pak Riza Patria, itu khususnya buat saya itu adalah sebuah evaluasi buat saya bagaimana saya bisa jadi lebih baik lagi. Marcel selama ini dikenal sebagai seorang komika di dunia hiburan tanah air. Adapun Ahmad Riza Patria sebelumnya merupakan wakil gubernur DKI Jakarta yang mendampingi Anies Baswedan. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Azhari TV One mengabarkan. Pemirsa, politikus Partai Gerindra Sudaryono yang baru saja dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian memastikan dirinya tidak akan maju di Pilgub Jawa Tengah. Hal itu dikarenakan ia akan fokus dengan peran dan tugas barunya membantu Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, sebelumnya sempat digadang-gadang masuk dalam bursa bakal calon gubernur Jawa Tengah. Namun setelah dirinya resmi merapat ke pemerintahan sebagai Wakil Menteri Pertanian yang baru, Sudaryono menyatakan dirinya tidak lagi berkampanye atau maju untuk Pilgub Jateng November mendatang. Sudaryono menilai tugas anyar yang ia dapat sebagai Wamentan bukanlah hal yang ringan. Sehingga ia ingin fokus untuk membantu Menteri Pertanian Amran Sulaiman di sisa periode Kabinet Indonesia Maju yang tinggal beberapa bulan lagi. Tentu dengan penugasan yang baru ini untuk Pilkada Jawa Tengah saya
sudah mendapatkan instruksi untuk tidak maju di Pilkada Jawa Tengah dan fokus untuk membantu Menteri Pertanian dan membantu Presiden serta Wakil Presiden Pak Jokowi beserta Pak Kiai Ma'ruf Amin, dan insya Allah kita teruskan untuk tugas yang lebih, menurut saya lebih sekarang ini juga beban tugasnya juga saya kira juga nggak ringan begitu, sehingga untuk pencalonan gubernur dengan pelantikan ini saya nyatakan bahwa saya tidak, Partai Gerindra tidak mengusung saya dan saya tidak berkampanye untuk gubernur lagi. Sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono sudah melakukan sosialisasi untuk rencana pencalonan dirinya di Pilgub Jawa Tengah. Selain berkunjung ke sejumlah tempat menemui berbagai lapisan warga, beragam spanduk, poster, dan banner juga sudah disebar dan dipasang oleh tim suksesnya di berbagai lokasi di Jawa Tengah. Bahkan relawan di sejumlah daerah juga sudah melakukan deklarasi dukungan untuk Sudaryono. Meski batal maju di Pilgub Jawa Tengah, Sudaryono yakin Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju akan kompak untuk mengusung calon gubernur Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Selanjutnya, Saudara Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku saat ini sedang dilatih oleh Presiden Joko Widodo sebelum resmi dilantik sebagai Presiden. Prabowo juga menyebut Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang legowo dan cara kepemimpinannya patut dicontoh. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut jika saat ini ia sedang dilatih oleh Presiden Joko Widodo sebelum dilantik sebagai Presiden RI Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Go Portal 1 Peta 20 dan White Paper OMP Beyond 2024 di St. Regis untuk mewakili Presiden Joko Widodo. Latihan tersebut berupa ikut serta di sejumlah rapat kerja penting bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bahkan Prabowo mengaku kerap diminta Jokowi untuk duduk di sebelahnya. Saya diinstruksikan untuk mewakili Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan dan pointers dari beliau. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insya Allah. Jadi itulah cara beliau, ya. Salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo. Pertama, kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan, ya. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan dan duduknya sebelah presiden sekarang. Dalam acara ini, Prabowo juga menyebut Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang legowo dan cara kepemimpinan itu patut dicontoh. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra Jakarta menyambangi kantor DPD Partai Golkar Jakarta. Pertemuan Gerindra dan Golkar membahas Pilkada 2024. DPD Partai Gerindra Jakarta menyambangi kantor DPD Partai Golkar di Jakarta Pusat.
Kedua partai tersebut menjajaki koalisi menjelang pelaksanaan Pilkada Jakarta yang akan digelar November mendatang. Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Ahmad Zaki menyatakan, baik Partai Golkar maupun Gerindra sedang mempersiapkan berbagai tahapan untuk menghadapi Pilkada. Komunikasi dengan Gerindra dan Kim pada umumnya kalau di Jakarta berjalan dengan baik. Kita juga membicarakan banyak hal tadi, termasuk Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta baik Golkar maupun Gerindra sedang mempersiapkan tahapan-tahapan yang ada, seperti Golkar sudah keluar 3 surat tugas, mungkin akan keluar surat tugas yang lain buat kader yang lain, begitu juga kita menunggu Gerindra. Nanti Gerindra juga akan ada tahapan yang sedang dilalui. Ahmad Zaki juga berharap di Pilkada Jakarta tahun ini Partai Golkar dan Gerindra kembali bekerja sama. Untuk hal itu akan dibicarakan di Dewan Pengurus Pusat masing-masing partai. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Andri Panca, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi seputar pemilu kada masih akan kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di kabar pemilu kada. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Kota Solo dengan agenda pengumuman pengesahan pemberhentian wali kota dan pengumuman pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota Solo rencananya akan digelar hari ini namun ditunda. Penundaan paripurna DPRD Kota Solo yang dijadwalkan Jumat sore pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terjadi menyusul saran dari Kemendagri untuk mensegerakan pelantikan wakil wali kota Solo menjadi wali kota Solo. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, kepada wartawan di kantor Balai Kota Solo Jumat siang. Menurut Teguh, sesuai saran Kemendagri, Wakil Wali Kota untuk dilantik terlebih dahulu menjadi wali kota baru kemudian diumumkan di paripurna. Sehingga saat diumumkan sudah dilantik, dan Teguh menegaskan paripurna dengan agenda pengumuman pengesahan pemberhentian Wali Kota Solo dan pengumuman pengangkatan Wakil Wali Kota menjadi wali kota sifatnya hanya ditunda, bukan ditiadakan. Saya belum tahu persis ya, ada perubahan seperti apa. Tetapi saran dari Kementerian Dalam Negeri itu adalah wakilnya dilantik dulu, baru nanti diumumkan di paripurna. Jadi wong belum dilantik kok diumumkan. Nah, itu kalimat yang disampaikan dari Pak Dirjen masalah itu kepada pemerintah Kota Surakarta. Pemirsa, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, segera menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Menurut jadwal, Teguh akan dilantik oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana di gedung Gradika Bakti Prana, Kota Semarang malam nanti. Kabar selengkapnya akan disampaikan reporter TV One Arga Dumadi di Semarang, Jawa Tengah. Silakan Arga dengan laporan Anda. Iya, Nugro dan juga pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa betul sekali rencananya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat acara pelantikan dan juga pengambilan sumpah dari Teguh Prakosa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surakarta dan akan dilantik untuk menjadi Wali Kota Surakarta malam ini akan digelar di Gedung Pradipta Bakti Praja yang merupakan bagian dari gedung atau kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Dan betul sekali bahwa rencananya nanti malam ini pelantikan akan dipimpin oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Kombes Pol Dr. Andes Nana Sujana. Dan informasi yang kami dapatkan sementara ini akan hadir juga nanti untuk Wali Kota Surakarta yang kemarin juga sudah menyatakan pengunduran dirinya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan juga istri pada acara malam hari nanti. Namun kami juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut untuk mengetahui kepastian kehadiran Gibran Rakabuming Raka dan istri atau tidak. Dan baru saja ini selesai dilangsungkan gladi kotor dan juga gladi bersih untuk acara pelantikan dan juga pengambilan sumpah yang akan digelar pada malam hari ini. Dan seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya, rencananya sebenarnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi ini dilangsungkan rapat paripurna DPRD di Surakarta untuk menyatakan secara resmi menerima pengunduran diri dari Gibran Rakabuming Raka dan juga mengeluarkan pengangkatan secara resmi dari
Teguh Prakosa ini sebagai wali kota Surakarta. Hanya saja memang seperti disampaikan untuk paripurna ini akan ditunda. Informasinya ini akan ditunda hingga minggu depan. Hanya saja untuk tanggalnya ini kami juga masih belum mengetahui secara pasti kapan kiranya paripurna ini akan dilangsungkan. Dan memang disampaikan juga oleh sekretariat dari DPR di Surakarta bahwa untuk rapat paripurna sendiri itu sifatnya sebenarnya opsional dan tidak harus dilangsungkan sebelum pelantikan, bisa dilangsungkan setelah pelantikan begitu. Dan untuk acara malam hari nanti ini persiapan sudah dilangsungkan sejak pagi hari tadi di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, juga termasuk sudah dilangsungkan pula seperti saya kabarkan tadi geladi bersih dan juga geladi kotor untuk persiapan acara nanti. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah, dan malam nanti adalah pelantikan wakil wali kota Solo menjadi wali kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang sudah mengundurkan diri. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengencarkan patroli kawal hak pilih untuk memastikan hak pilih masyarakat pada pilkada serentak akhir bulan November mendatang. Tidak hanya di perkotaan, patroli kawal hak pilih ini juga digelar di desa-desa yang ada di daerah pegunungan Kendeng, perbatasan antara Kabupaten Pati dengan Blora. Dalam tugasnya mereka menembus jalan terjal di kawasan pegunungan Kendeng bagian timur. Bawaslu Pati sengaja turun ke lokasi yang jauh dari pusat kabupaten maupun kecamatan untuk mencari potensi warga yang memiliki hak pilih tapi belum memiliki IKTP dan memastikan warga hanya punya satu nomor induk kependudukan atau NIK dan tidak pemilih ganda. Bila menemukan warga yang memiliki hak pilih tapi belum punya IKTP, Bawaslu Pati akan mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Pati untuk menindaklanjutinya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencegah Wali Kota Semarang, Hefearita Gunar Haryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berpergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencegah Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suaminya Alwin Basri untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi, pengadaan barang dan jasa, dan pemerasan pemungutan pajak serta retribusi daerah di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024. Tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang, yaitu 2 orang dari penyelenggara negara dan 2 orang lainnya dari pihak swasta. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024. Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024. Sebelumnya Rabu lalu KPK menggeledah rumah dinas dan kantor Wali Kota Semarang. Penggeledahan selama 10 jam ini berlangsung di ruang bagian pengadaan barang dan jasa serta ruang kerja Wali Kota Semarang. Penyidik membawa 2 buah koper besar berisi sejumlah berkas dan dokumen dalam proses penggeledahan ini. Sementara pada hari Kamis, KPK kembali melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap ruangan pejabat di lingkungan Pemkot Semarang. Sejumlah pejabat yang diperiksa dan dikonfirmasi diantaranya Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, serta PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dari Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah, Muhammad Haris, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi 2 nama teratas dalam survei terakhir untuk Pilkada Jakarta mendatang. Wacana menduetkan keduanya di Pilkada Jakarta sempat mencuat namun pupus karena aturan.
Keduanya pun diprediksi bakal kembali bertanding, namun tidak lagi head-to-head, namun cenderung bersinergi untuk melawan sosok Kaisang Pangarep jika maju lewat poros Koalisi Indonesia Maju. Nama Anies Rashid Baswedan memang menjadi incaran banyak partai politik untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Tingginya elektabilitas serta dukungan masyarakat membuat Anies memang masih menduduki nomor urut pertama di sejumlah lembaga survei untuk Pilkada Jakarta. Meski Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah tancap gas memasangkan Anies Baswedan dengan kader seniornya Sohibul Iman, Anies dinilai masih punya opsi untuk bersanding dengan tokoh-tokoh lain. PDIP belakangan getol merapat ke kubu Anies. Wacana memasangkan Anies dengan mantan gubernur Jakarta lainnya, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, sempat mengemuka. Namun wacana itu terbentur peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang tidak mengizinkan seorang mantan gubernur suatu daerah kembali maju sebagai wakil gubernur di daerah itu. Namun PDIP mengakui komunikasi dengan pihak Anies Baswedan terus berjalan sambil mendorong kader internal mereka. Kita masih betul-betul direpotkan nih bagaimana memilih di antara kader-kader terbaik kami yang namanya sudah kami gulirkan ke masyarakat juga. Ada nama Pak Ahok, ada nama Pak Jarot, ada nama Pak Andika, ada nama Bu Risma. Dan terkait dengan Pak Anies Baswedan, memang itu juga masih dibicarakan terus di DPP. Jadi kalaupun ada kemungkinan untuk bergabung dan kemudian berkoalisi atau bekerja sama politik, ya tentunya salah satunya dengan Pak Anies Baswedan. Jadi Anies mungkin tidak bisa bersanding dengan Ahok di pilkada nanti karena aturan. Kemungkinan keduanya kembali bertanding justru lebih besar. Bagi analis politik Adi Prayitno, kalaupun keduanya bertanding kembali, tensi politiknya tidak akan sebesar di pilkada DKI 2017 silam. Justru keduanya akan cenderung bersinergi satu sama lain guna menghadapi musuh bersama dalam diri anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, jika benar memutuskan mencalonkan diri dari Koalisi Indonesia Maju. Kita dulu memang melihat Ahok dan Anies itu adalah dua segmen politik yang memang saling berhadap-hadapan, karena Ahok itu dulu diasosiasikan sebagai kubu penguasa, sementara Anies adalah antitesa sebagai oposisi yang kemudian selalu head to head. Tapi kan segmentasi dan pergerakan politik kita belakangan ini kan berubah. Saya melihat rivalitas Ahok dan Anies itu tidak akan terulang seperti 2017. Justru yang jadi common enemy itu adalah Kaisang. Sementara itu, sejumlah pendukung Anies Baswedan tetap optimistis Anies bakal menang, meski menghadapi sosok Kaisang Pangarep yang belakangan juga sempat menginginkan bersanding dengan Anies. Pendapat saya sebaiknya ya Kaisang maju aja sebagai calon, sebagai ketua PSI, sebagai anaknya Presiden Jokowi. Ya kita lihat di Jakarta ini sejauh mana dia punya kemampuan. Kan kemarin abangnya udah jalan-jalan tuh ke Pasar Nangka daerah saya tuh, dalam rangka menaikkan popularitasnya Kaisang. Silakan gitu loh. Daripada ngomong kepada PKS, sebaiknya PKS mencalonkan dari partainya sendiri. Lalu sebelumnya mengatakan bahwa saya dipasangkan dengan Anies juga nggak masalah. Ya mau pasangkan Anies dengan lu siapa? Wacana duet Anies Ahok bersanding Pemirsa, 5 partai politik sepakat berkoalisi mengusung mantan Sekda Sleman, Harda Kiswaya, sebagai bakal calon Bupati Sleman. Usai berkoalisi, Harda langsung dideklarasikan di depan ratusan simpatisan pendukung. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya resmi maju sebagai bakal calon Bupati Sleman. Harda diusung oleh 5 partai politik yakni Gerindra, Golkar, PKS, P3, dan Nasdem. Kelima parpol tersebut sepakat berkoalisi dengan nama Koalisi Sleman Bersatu. Harda mengaku alasannya maju Pilkada Sleman untuk meneruskan cita-cita orang tuanya sebagai pelayan masyarakat. Setelah deklarasi, kelima partai koalisi akan segera menentukan bakal calon wakil bupati pendamping Harda Kiswaya. Anda kembali di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih di Kabupaten Lebak, Banten telah selesai dilaksanakan.
KPU Kabupaten Lebak, Banten telah menyelesaikan 100% proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih Pilkada 2024. Sebanyak 3.862 petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih diterjunkan ke rumah warga sejak 24 Juni lalu. Para Pantarlih ini melakukan coklit sekitar 1.048.038 pemilih yang ada dalam daftar penduduk potensial pemilih DP4 Pilkada 2024 yang tersebar di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Meski proses coklit telah selesai, masih ada waktu beberapa hari atau hingga 24 Juli untuk melakukan pencermatan kembali hasil kerja dari Pantarlih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Aditya Nugroho, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.